Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norwafa CGP Angkatan ke-9 dari SMPN 1 Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Hari ini saya akan mewawancara kepala sekolah dari SMPN 1 Batu Licin dari tugas demonstrasi kontekstual, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norwapa CGP Angkatan 9 dari SMPN 1 Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Hari ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual, yakni wawancara dengan kepala sekolah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kepala sekolah dari SMPN 1 Batu Licin. Silahkan, Pak. Nama saya Darwis MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Apa kabar, Pak, hari ini? Alhamdulillah, baik. Sebelumnya, terima kasih sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk wawancara kepada Bapak. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, Pak, kasus apa yang pernah Bapak alami atau hadapi selama Bapak menjadi kepala sekolah? Kasus yang sering kita alami di sekolahan ini biasanya keaktifan siswa. Keaktifan siswa, ya. Ya, pada ujung-ujungnya kita biasa memang susah melacak anak-anak yang memang tidak hadir ke sekolah. Oh, iya. Nah, di sini Pak saya mau bertanya, menurut Bapak kasus yang pernah Bapak alami itu adakah kasusnya berhubungan dengan dilema etika yang berarti benar melawan benar? Oh, sebenarnya ada, ya contoh sekarang kan kelas 9 nih. Iya. Kelas 9 itu kan dituntut dia itu lulus. Iya. Nah, sementara menurut aturan kriteria tidak lulusnya itu ada karena kehadirannya tidak mencukupi Iya. dan akan berdampak kepada nilai minimum. Ya. Iya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang dihadapi sekarang, Pak? Yang sering saya lakukan, yang pertama itu memanggil wali kelasnya, bagaimana berkomunikasi dengan intent kepada orang tuanya. Apabila sudah melakukan komunikasi, kemudian didatangi, dikunjungi ke rumahnya, ternyata masih ada masalah, kita serahkan ke BK untuk dipanggil orang tuanya. Dan paling terakhir yang kita alami saat ini yaitu ketika kita melakukan yang memang benar ya, tapi kita anggap itu melanggar sih sebenarnya. Contoh, anak ini melampaui alfa banyak. Sementara kita harus meluluskan dia. Nah, keputusannya itu yang tepat untuk mengamankan anak, maka kita sarankan mutasi dia ke sekolah lain. Itu kan sebenarnya salah. Walaupun sebenarnya benar untuk keselamatan anak. Artinya sudah di bagian dilema di situ ya, Pak, ya, yang tersulitnya untuk memutuskan. Kalau dia tetap di sini, otomatis anak itu tidak lulus. Kasihan kan anaknya. Itu salahnya di situ kita. Nah, sekarang untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya seperti tadi, kita koordinasi sama orang tua lewat wali kelas, kemudian ujungnya kita panggil orang tua, beri saran. Setelah orang tua kita beri saran, baru kita rapat. Rapat intaran untuk memutuskan apakah anak ini tetap di sini dengan konsekuensi dia tidak lulus ataukah dimutasi.
Nah itu. Iya. Jadi kita memutuskan suatu masalah itu tidak sendiri, tetapi harus sepengetahuan dewan guru dan staf yang lain, Iya, agar tidak ada masalah-masalah yang timbul timbul. kemudian. Iya. Nah, dari hal-hal tersebut yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini di bagian mana, Pak? Ya itu tadi, untuk menyelamatkan anak itu aja. Dengan secepatnya. Apabila kita tidak melakukan tindakan-tindakan, otomatis nanti anak yang kita korbankan. Dan apabila kita meluluskan anak, yang jadi masalah di sekolah lagi. Kok anak itu tidak masuk, kok lulus? Nah, jadi itulah. Artinya memutuskan sesuatu itu sulit ya Pak, apalagi antara benar dan benar. Iya. Timbullah kita melakukan hal yang salah jadinya, walaupun itu untuk kebenaran kebaikan anak. Nah, sementara ini Bapak punya tidak tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau sifatnya itu individu, sedikit aja yang masalah anak itu mungkin secepatnya kita, Mbak. Kalau lebih 1, 2 dan banyak ragam masalah, itu mungkin kita putuskan di rapat. Jadi kembali lagi yang ke dewan guru tadi ya Pak ya. Kemudian ada komite ya siswanya sendiri, dan bahkan kemungkinan untuk orang tua pun. Orang tua kita panggil ketika. Artinya harus semua jadi satu suara. Semua stakeholder katanya. Nah, sekarang untuk seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Alhamdulillah, teman-teman guru, orang tua, dan komite itu selalu terjalin komunikasi, koordinasi, sehingga dalam memutuskan masalah itu dengan cepat bisa diatasi. Alhamdulillah ya Pak ya. Artinya menjalin komunikasi atau hubungan itu perlu ya. Selalu kita melakukan komunikasi, apalagi dengan komite. Orang tua kan lewat wali kelas kan tiap hari itu komunikasi. Mengenai kehadiran, tugas dan sebagainya kan lewat wali kelas. Nah, sekarang Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, kemudian pelajaran apa yang Bapak petik dalam pengambilan keputusan dilema etika, pengalamannya maksudnya di sini Pak? Pengalamannya berlakulah bijak. Kita kadang berbuat salah sih dari kebenaran itu, tapi untuk kebaikan tanpa kita melanggar yang sebenarnya melanggar, saya kira baik aja. Artinya selama Bapak menjadi kepala sekolah untuk kasus dilema etika, alhamdulillah sudah bisa diatasi. Ya Pak ya, alhamdulillah. Nah, dari percakapan kita hari ini, terima kasih. Artinya Bapak sudah mau memberikan waktu kepada saya, kemudian saya juga sudah dapat ilmu bagaimana seorang kepala sekolah itu ternyata tidak semudah yang kita lihat. Karena kita harus memutuskan segala sesuatunya itu dan berkoordinasi lagi dengan pihak sekolah yang lain. Terima kasih Pak untuk waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norwafa, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Bumbu dari SMPN 1 Batu Licin. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah MTSN 1 Tanah Bumbu berkaitan dengan tugas modul 3.1, yakni pengambilan keputusan dilema etika dan bujukan moral. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norwapa,
CGP Angkatan 9. Hari ini saya akan melakukan tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, yakni dilema etika dan bujukan moral. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai Kepala Sekolah MTSN 1 Tanah Bumbu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhaimin SAG. Tempat tanggal lahir di Pagatan 6 Mei 1970. Kemudian alamat di Mudalang dekat Madrasah. Kemudian lama bertugas, saya terus nih, sebelum negeri sudah di sini. Saya bertugas sekolah ini 98, masih swasta. Itu berapa tahun. Kemudian untuk kepala sekolah itu 2006, istirahat 2011, jadi pengawas selama 4 tahun. 2016 masuk lagi sampai sekarang jadi kepala sekolah. Ya, alhamdulillah. Artinya Bapak lumayan lama untuk menjabat sebagai kepala sekolah. Ya mudah-mudahan lah masih diizinkan seperti itu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih Pak sudah memberikan saya waktu. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah atau pernahkah Bapak menghadapi dilema etika di sekolah Bapak? Ya selama kurang lebih 7 tahun di sini, tentunya ada kasus-kasus, apakah itu kasus dari guru ataupun kasus dari siswa. Itu pasti ada, setiap instansi atau satuan kerja itu pasti ada kasus. Tentang masalah apa yang perlu saya sampaikan? Saya ingin menanyakan tentang kasus yang dimana Bapak dilema menghadapinya. Situasinya benar melawan benar. Ya baik. Jadi dulu pernah ada satu kasus yang terjadi antara petugas kebersihan di MTSN 1 Tanah Bumbu ini dengan siswa. Pada kejadian itu anak-anak itu mau melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Namun pada saat itu dalam keadaan suasananya kemarau dan itu susah untuk mendapatkan air. Dan memang ada PDAM, cuman waktu itu begitu tidak deras untuk. Akhirnya ketika anak-anak mau sholat, petugas kebersihan ini tambahan tugasnya adalah mengatur tentang masalah air. Nah, kebetulan itu kosong airnya. Nah, jadi kita maklum, ternyata anak itu mungkin ada keinginan untuk sholat secepatnya dan airnya tidak ada, maka petugas kebersihan itu mengusahakan secepat mungkin. Ya. Namun ya kita tidak menyadari bahwa mungkin ada perkataan-perkataan yang tidak baik yang dilakukan oleh siswa, hingga dengan tidak sadar mungkin yang petugas itu menyentuh muka anak itu, dan itu tidak dengan benturan keras, tetapi anak itu menganggapnya satu benturan yang keras. Ya, tapi yang pengakuan yang dari tugas kebersihan atau pelayanan servis itu tidak hanya melambaikan tangan saja, tidak hanya kena di wajah. Akhirnya menjadi suatu persoalan itu. Akhirnya ketika pulang anak, kasus itu disampaikan kepada orang tua. Oke. Artinya di sini si anak merasa
itu adalah kekerasan ya Pak Iya. ya. Walaupun sebenarnya si Tidak. guru tadi ini tidak merasa kalau itu adalah kekerasan. Iya. Tidak ada unsur kesengajaan. Iya, iya. Ya, tidak. Tapi ya namanya si anak kan mungkin sampai Iya. akhirnya datanglah orang tua, bukan ke sekolah, ke rumah, Iya, iya. untuk menyampaikan permasalahan itu. Nah, akhirnya kita menyelesaikan dengan sepihak dulu, ya, karena waktu itu kajiannya saya hanya tahu pas sore, pas anak-anak pulang karena ada tugas luar. Akhirnya besok paginya saya musyawarah dengan guru, dengan seluruh wakil kepala madrasah. Nah, setelah hasil kepala madrasah itu sudah ada kesepakatan bahwa langkah-langkah dalam penyelesaian itu, yang pertama kami datangilah orang tua siswa itu ke rumahnya. Artinya Bapak pengambilan keputusannya bagaimana Pak? Kita dulu koordinasi dengan guru, opsi yang harus kita lakukan dengan guru, apa hal langkah. Setelah itu kita melakukan pendekatan dengan keluarga anak itu. Kita jelaskan dengan sejujurnya, dengan apa yang kita teman-teman lihat, dan satu target kita bahwa anak itu harus kembali masuk sekolah. Iya. Nah, sekolah jangan sampai ada persoalan, ada trauma dan sebagainya. Jadi kita memberikan apa ya, semacam pendekatan dengan anak, pendekatan dengan orang tua untuk penyelesaian itu. Iya. Jadi langkah yang Bapak ambil dalam keputusan ini adalah secara kekeluargaan dulu. Secara kekeluargaan, ada lagi. Kemudian kita mendatangi ke rumah anak bersangkutan. Ada beberapa orang kita ke sana. Nah, karena kebetulan orang itu kan orangnya agak terpandang lah seperti itu. Bahkan ya kita melakukan dulu secara etika yang lebih baik kan. Kedua, dengan kita beratasan orang tuanya dengan keluarganya. Artinya dari di situ kan bapaknya mungkin ada omnya, pamannya dan sebagainya. Kita dekati itu dulu, supaya mereka memberikan pemahaman bahwa kelakuan atau tindakan kasus yang terjadi dengan anaknya itu kita dari pihak sekolah memahami, dan untuk membuktikan dulu kebenarannya bagaimana. Akhirnya ketika sudah pendekatan, opsi yang di sana kita bawa sekolah. Iya. Ya. Nah, kedua yang kita juga interogasi kepada yang bersangkutan. Iya. Nah, untuk mencari kebenaran yang dilakukan. Jadi hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi pada kasus dilema ini di bagian langkah yang mana Pak? Yang menurut Bapak efektif? Efektifnya adalah kita harus ada komunikasi lah kedua belah pihak. Iya. Nah, setelah kita sudah ada beberapa keterangan dari orang tua siswa, keterangan dari yang tadi yang pelaku itu, kita pertimbangkan langkah yang tepat bagaimana, apa keinginan dari orang tua, apa keinginan kita hanya mengkelirkan, dan tidak ada semacam ada pembelaan di antara salah satu pihak. Iya, ya, karena tadi yang satu sebenarnya benar, dan yang satu juga yang benar. Iya. Nah, dari langkah-langkah kemudian ada hal yang sudah efektif yang Bapak ambil tadi, ada tidak tantangannya Pak dalam pengambilan keputusan selanjutnya? Ada. Iya. Apa Pak? Jadi satu pihak itu dari orang tua siswa itu akan memberikan sanksi kepada cleaning service tadi itu, pelaku itu. Iya. Jadi ada beberapa opsi yang mereka tawarkan, cuman kita pertimbangan luar biasa. Mereka mau orang itu diistirahatkan di madrasah itu, karena selama ada orang itu, anak itu trauma. Iya. Artinya tantangannya di bagian situ karena harus memberhentikan yang tadi ini, sedangkan orang ini sangat penting di madrasah itu. Iya. Yang kedua, yang harus itu yang kedua harus dilakukan, pokoknya orang itu baru bisa bekerja setelah lulus anaknya.
Ya, artinya Ya. lumayan mempertimbangkan ya Pak ya. Masa Iya. pendidikan itu sangat kita perlukan orang-orang Iya, petugas karena itu. dia bertugas di sekolah. Iya. Kalau kita ini sampaikan ini, saya tidak pernah mempertemukan kedua pihak antara orang tua pelaku itu dengan yang korban. Saya khawatirnya jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. diinginkan. Iya. Nah, satu, yang berat sama sekali juga nih, kalau memang anak orang itu masih tidak peduli tentang pemberian itu, saya bawa ke ranah hukum. Iya. Artinya ini si anak sudah dibela demi si cleaning service tadi. Orang tuanya menginginkan bahwa kalau memang opsi tadi tidak diberhentikan, Iya. kami ambil jalur hukum. Oh iya, karena mereka merasa anaknya benar. Benar. Ya, oke. Nah, dari masalah yang Bapak alami, apakah Bapak mempunyai atau memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Nah, jadi kira-kira 1 minggu kami hasil kami dari orang tuanya itu dulu. Jadi orang tuanya ini melimpahkan itu untuk penyelesaiannya kepada omnya anak itu, pamannya itu. Iya. Untuk menyelesaikan semua itu. Untuk menyelesaikan semua itu. Jadi kami tidak berhadapan lagi dengan orang tuanya. Iya. Tapi dilimpahkan kepada pamannya anak itu. Anak tadi. Akhirnya dia datang ke sini. Iya. Datang ke sini pamannya. Jadi leluasa kita pun karena sudah perlimpahan sudah. Karena itu tadi saya mendakwakan mereka bukan hanya kepada orang tua, tetapi kepada unsur keluarga mereka. Iya. Jadi ini dengan itu melibatkan komite dan sebagainya. Jadi semua ikut. Oh iya, harus melibatkan semua itu. Iya, karena ini kasusnya agak antara ini kan. Jadi semua terlibat ya Pak, kepala sekolah, komite, siswa, dan orang tua, kemudian keluarga dari anak tersebut. Sudah clear kan? Iya. Nah, akhirnya kan gini, datang ke sekolah, kita bicara baik-baik buat suatu perjanjian. Nah, perjanjian. Dan yang bersangkutan, yang pelaku tadi ini kan kita juga ingin mempertahankan. Iya. Artinya selama ini apa yang ditawarkan tadi itu kita tidak mau. Artinya karena kita sangat membutuhkan orang itu. Iya. Akhirnya kan gini, dengan kesepakatan bersama dengan paman tadi itu, alhamdulillah ada jalan keluarnya. Artinya bukan diberhentikan, tidak dikasuskan di ini, tapi ada permintaannya sesuai dengan bahwa hanya kita menonaktifkan beberapa hari si cleaning service tadi. Untuk kenapa kita ngelakuin itu? Supaya trauma yang anaknya tadi ini berkurang atau bisa. Jadi anaknya turun, dibimbing oleh DK, BP ya. Iya. Nah, jadi untuk supaya tetap semangat untuk sekolah itu. Nah, jadi yang bersangkutan itu tidak tidak berhenti secara apa yang diinginkan oleh orang tua. Nah, kemudian karena itu tidak dibawa ke ini kan, karena tidak, kalau berbicara masalah enggak ada, cuman hanya nggak apa-apa lah. Nah, kedua, setelah hasilnya itu, alhamdulillah, kita kita ingin memberikan sanksi kepada orang itu. Hanya faktor kebetulan. Kebetulan. Yang bersangkutan mau cuti. Iya. Jadi tidak ada kenampakan itu. Iya, karena sebenarnya dinonaktifkan. Tapi dan kebetulan mau cuti. Cuti untuk menghadiri anaknya di wisuda. Iya. Di Makassar. Jadi secara tidak langsung terjadi lah. Jadi itu yang langkah kami lakukan itu. Alhamdulillah. Kita menyelesaikan dengan efek tersebut. Nah, tadi kan Bapak bilang ada seseorang atau faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil
keputusan dalam kasus ini. Dan Bapak tadi kan bilang pamannya. Iya. Iya, karena si orang tua tadi melimpahkan ke pamannya. Jadi Iya. gini, Ada faktor lain, kita Pak? juga harus ada punya strategi dalam penyelesaian itu. Iya. Karena kita lihat siapa yang paling dekat dengan keluarga itu. Iya, iya. Ya, kan gitu. Bukan hanya sama jauh. Siapa yang paling dekat Iya. yang bisa masuk ke ranah itu. Kebetulan komite. Iya, iya. Ya komite itu sangat bertetangga, kemudian ya bertetangga baik lah. Nah, jadi kami bisa masuk, ya kita komite dulu kita manfaatkan. Karena tanpa itu langsung kita jangan sampai orang kan tidak kedatangan kita apa ke apa. Iya, iya, iya. Artinya ada jalur pertama Ada dulu, jalur, baru ya. ke keluarga inti. Iya. Jadi iya. ada penyambung dulu lah. Iya, iya, iya. Nah seperti itu. Jadi kita bawa itu. Jadi Kita mau itu dibuatkan. salah satu faktor untuk penyelesaian. Iya. Iya. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman dan mengambil keputusan dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak? Pertama kita kan melihat kasus itu jangan dulu langsung ada unsur kebenarannya melihat bahwa ini memang ini enggak. Iya. Tapi kita harus benar-benar mencari titik kebenarannya, persoalannya apa, kemudian apa yang menyebabkan seperti itu. Iya. Kita lihat itu dulu, kasus seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Nah, kemudian kita juga dari sekolah, kalau memang ada kasus yang seperti itu, yang tadi, kita juga harus ada pemecahan lah, supaya tidak terulang. Umpamanya kekurangan air untuk beruduh, kita mungkin tidak ada air, kita bisa pesan. Iya. Ya. Artinya dari sana Bapak bisa mempelajari di bagian sini kekurangan kita ini. Kan itu sekarang kan ada hikmah, mungkin hikmahnya lah. Iya, iya, iya. Jadi pengambilan itu jangan kita terburu-buru kemudian lihat dari segi hikmahnya apa kejadiannya itu. Jadi menjadi pelajaran ke depannya. Yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti itu kan. Iya, iya. Artinya sebagai kepala sekolah ini untuk mengambil keputusan ya harus sudah melibatkan semua dulu. Yang stakeholder yang anak mungkin dari WP, kemudian dari wakamat, walaupun dari wali kelas. Nah, kemudian terakhir komite itu yang karena itu mitra kita untuk di masyarakat kan seperti itu. Dalam pengambilan jangan ada pilih kasih lah. Iya, iya, iya. Jadi harus kita membangun masalah itu satu titik, jangan kita berkawan ini yang dekat ini jangan. Tapi kita memang benar-benar mempelajari kasusnya, kejadiannya bagaimana, kita selesaikan dengan artinya tanpa ada berpihak dengan seseorang atau yang lain. Iya, iya. Ya, terima kasih karena Bapak sudah mau memberikan waktu dan kesempatan berbagi dalam menyelesaikan kasus dilema yang terjadi di sekolah Bapak. Iya. Mudah-mudahan lancar segala-galanya. Amin, amin ya Bapak. Apa yang diniatkan sukses itu kan gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.